Penyesalan selalu datang di akhir, seperti kasus yang akan saya ceritakan kali ini, di mana seseorang telah menyesali perbuatannya di masa lalu dan berusaha untuk memperbaiki keadaan dengan orang-orang yang telah dia sakiti. Kelly Brookshire merupakan anak pertama pasangan Maxine dan Larry Brookshire, yang lahir pada tanggal 8 Maret tahun 1968 di pedesaan Georgia, Amerika Serikat. Dia memiliki seorang adik laki-laki bernama Sean, dan umur mereka hanya berjarak 1 tahun. Kelly dan Sean dibesarkan dalam keluarga yang bermasalah, di mana kedua orang tua mereka sering bertengkar dan merupakan alkoholik. Di usia pernikahan yang keempat tahun, Maxine dan Larry bercerai. Hal tersebut disebabkan oleh ketidaksetiaan Maxine. Bahkan, setelah perceraian, Maxine hanya butuh waktu 8 hari untuk menikahi kekasihnya, Billy Wade. Tapi, pernikahan kedua Maxine bersama Wade jauh lebih buruk. Wade terbukti lebih kasar daripada Larry dan sering mengunci anak-anak di kamar. Sementara itu, dia memukuli Maxine. Selain itu, Maxine dan Wade juga melakukan kekerasan secara fisik maupun mental kepada anak-anak mereka. Di bidang akademi, Kelly merupakan anak yang kurang beruntung. Bahkan, dia juga kesulitan untuk mendapatkan teman. Ketika Kelly berusia 10 tahun, dia bertemu kembali dengan ayah kandungnya, Larry Brookshire. Tetapi, reuni itu mengecewakan Kelly. Dia berharap untuk menjalin hubungan ayah dan anak dengan Larry. Tetapi itu tidak terjadi, sebab setelah perceraiannya dengan Maxine, Larry menikah lagi dan memiliki seorang anak perempuan, dan dia tidak ada upaya untuk mendekatkan Kelly dengan keluarga barunya. Ketika Kelly memasuki sekolah menengah, Maxine memutuskan untuk menceraikan Wade dan pindah ke Winder, Georgia, sebuah kota kecil yang terletak 20 menit dari Athena dan 1 jam dari Atlanta. Menjadi seorang siswa baru di kota kecil di mana sebagian besar anak-anak tumbuh saling mengenal satu sama lain, membuat sulit bagi Kelly untuk menjalin persahabatan. Ketika anak-anak lain bersorak-sorai dalam tim mereka di pertandingan sepak bola sekolah menengah, Kelly lebih memilih untuk nongkrong di McDonald lokal. Maxine memiliki aturan ketat tentang kehidupan sosial Kelly. Dia tidak diizinkan untuk membawa teman-teman ke rumah, terutama anak laki-laki, dan dia tidak dapat berkencan. Karena sering menyendiri, teman sekelas Kelly menyebutnya sebagai sampah trailer. Bahkan, Kelly tidak memiliki teman sama sekali, sampai pada suatu saat Kelly bertemu Mitzi Smith. Melihat bahwa Kelly tampak kesepian, Mitzi mengulurkan tangan padanya, dan persahabatan mereka pun berkembang. Ketika berada di kelas 12, Kelly hamil. Dia mampu menyembunyikannya selama beberapa bulan. Tetapi memasuki bulan ke-6, kehamilan Kelly tidak bisa lagi ditutupinya. Dia menjadi sasaran cemoohan oleh teman-teman sekelasnya. Tetapi Mitzi selalu berdiri di dekatnya dan membantunya melewati semua itu. Sepanjang kehamilan, Kelly menolak memberitahu nama ayah si bayi. Dia memberitahu Mitzi bahwa itu bisa saja murid atau pria lain yang dia kenal. Dia tidak mau menyebutkan namanya. Pada bulan Juni tahun 1986, hanya 2 minggu setelah Kelly lulus sekolah, putranya,
Brandon Brookshire lahir. Beberapa bulan setelah Brandon lahir, Kelly mulai berkencan dengan seorang laki-laki yang ia kenal di sekolah menengah, bernama Jeff Banks. Beberapa bulan kemudian mereka menikah. Tapi, pernikahan itu hanya berlangsung 6 bulan. Kelly yang berusia 19 tahun dan bayinya kembali ke rumah ibunya. Selama beberapa bulan berikutnya, hidup Kelly terus menjadi dramatis. Dia ditangkap karena mengutil, disiksa secara fisik oleh Larry, tidak dapat pekerjaan tetap dan beralih ke alkohol sebagai cara untuk mengobati diri. Pada bulan Maret tahun 1989, melalui seorang teman, Kelly berkenalan dengan Douglas Gissendaner. Douglas langsung tertarik pada Kelly, dan keduanya mulai berkencan. Dia juga langsung menyukai Brandon, putra Kelly. Douglas lahir pada Desember tahun 1966 di Crawford Lawn Hospital di Atlanta, Georgia. Dia adalah anak tertua dari 3 bersaudara, dan satu-satunya anak laki-laki. Ayahnya bernama Dougser dan ibunya Sue Gissendaner. Berbanding terbalik dengan Kelly, Douglas dibesarkan di tengah keluarga bahagia. Tidak butuh waktu lama, mereka menikah pada bulan September tahun 1989. Setelah pernikahan, Douglas dan Kelly sama-sama kehilangan pekerjaan dan pindah ke rumah ibu Kelly. Kemudian, Douglas memutuskan untuk mendaftar di Angkatan Darat. Di sana, dia mendapat banyak teman dan sangat dihormati oleh atasannya. Berada di Angkatan Darat juga memberi Douglas cukup uang untuk diberikan kepada Kelly untuk membayar tagihan. Tetapi, Kelly menghabiskan uang untuk berfoya-foya. Pada bulan Agustus tahun 1990, anak kedua Kelly lahir, yang diberi nama Kayla. Sebulan kemudian, Douglas dikirim ke Wiesbaden, Jerman. Kelly dan anak-anak mengikutinya pada bulan berikutnya. Masalah pun mulai muncul ketika Douglas pergi tugas Angkatan Darat selama berhari-hari dan berminggu-minggu. Kelly mulai berselingkuh dan sering terlibat pertengkaran dengan Douglas. Bahkan, Kelly hamil dari hubungan perselingkuhannya. Mereka akhirnya mengajukan perpisahan dan bercerai pada Mei tahun 1993. Kelly kembali tinggal di rumah ibunya. Pada bulan November, dia melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Jonathan Dakota. Tetapi dipanggil Cody, ayah Cody menderita kanker dan meninggal beberapa bulan sebelum dia lahir. Di tempat kerja, Kelly berkenalan dengan Belinda Owens dan akhirnya menjadi teman baik. Belinda mengundang Kelly ke rumahnya suatu akhir pekan, dan dia memperkenalkannya kepada kakaknya Greg Owens. Greg memiliki usia 3 tahun lebih muda dari Kelly, yang kemudian Kelly dan Greg saling tertarik dan mereka mulai berkencan. Hubungan Kelly dan Greg tidak berlangsung lama. Kemudian mereka putus. Pada bulan Desember tahun 1994, Douglas dan Kelly bertemu kembali dan menghidupkan kembali hubungan mereka. Mereka mulai menghadiri gereja bersama, tapi keluarga Douglas tidak setuju karena mengingat masalah-masalah mereka dulu ketika menikah. Namun, pendapat mereka gagal mempengaruhi Douglas, dan pada Mei tahun 1995, keduanya menikah lagi. Dan 3 bulan kemudian, mereka kembali berpisah, karena Kelly kembali bersama Greg Owens. Lalu, pada awal tahun 1996, Kelly telah meyakinkan Douglas sekali lagi untuk kembali bersama. Apakah itu keinginan kuat Douglas untuk memiliki keluarga, atau cintanya yang mendalam kepada Kelly? Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti.
Douglas dan Kelly kemudian membeli rumah peternakan kecil dengan 3 kamar tidur di Meadow Trace Drive, di sebuah subdivisi di Auburn, Georgia. Pada hari Jumat, tanggal 7 Februari tahun 1997, Kelly menitipkan anak-anaknya di rumah sang ibu, karena nanti malam dia ada acara dengan teman-temannya. Sedangkan Douglas menghabiskan malam itu mengerjakan mobil di rumah seorang teman. Sekitar jam 10 malam, Douglas memutuskan untuk pulang ke rumah, sebab Sabtu dia akan sibuk melakukan beberapa pekerjaan untuk gereja, dan dia ingin tidur malam yang nyenyak. Setelah makan malam, Kelly memberitahu 3 temannya bahwa dia ingin pulang ke rumah. Dia merasa seperti sesuatu yang buruk akan terjadi dan dia pulang sekitar tengah malam. Pada Sabtu pagi ketika Kelly terbangun, Douglas tidak ada di sana. Dia membuat beberapa panggilan, termasuk satu ke orang tua Douglas, tetapi dia tidak bisa ditemukan. Pada pertengahan pagi, laporan orang hilang telah diajukan di kantor polisi. Investigasi awal terhadap keberadaan Douglas dimulai pada hari yang sama ketika dia dilaporkan hilang. Sebuah kelompok pencari dikirim keluar sepanjang rute yang kemungkinan besar dilalui Douglas pada malam sebelumnya, dan pernyataan diambil dari keluarga dan teman-teman Douglas. Kelly adalah salah satu yang pertama berbicara dengan para detektif. Selama pertemuan itu, dia menggambarkan pernikahannya dengan Douglas baik-baik saja, tetapi wawancara dengan anggota keluarga dan teman-temannya menceritakan kisah yang berbeda. Mereka menyatakan bahwa Kelly meninggalkan Douglas di 3 bulan pernikahan untuk bersama Greg Owens. Pada hari Minggu, mobil Douglas ditemukan di jalan tanah di Gwinnett County dalam keadaan hangus terbakar. Pada hari yang sama ketika mobil yang terbakar itu ditemukan, teman-teman dan keluarga berkumpul untuk memberi dukungan di rumah orang tua Douglas. Kelly juga ada di sana tetapi memutuskan untuk membawa anak-anak ke sirkus. Orang tua Douglas menganggap perilakunya aneh bagi seorang istri yang suaminya baru saja menghilang. Kelly melakukan beberapa wawancara televisi dan kemudian kembali bekerja pada hari Selasa, hanya 3 hari untuk mencari suaminya. Butuh waktu 12 hari untuk menemukan Douglas. Mayatnya ditemukan 1 mil dari tempat mobilnya ditemukan. Apa yang tampak seperti tumpukan sampah berakhir menjadi Douglas, mati, berlutut, membungkuk di pinggang dengan kepala dan bahu membungkuk ke depan dan dahinya tergeletak di tanah. Catatan otopsi dan gigi diperlukan untuk memastikan bahwa memang Douglas. Menurut otopsi, Douglas ditikam 4 kali di kulit kepala, leher, dan bahu. Kelly diminta kembali untuk bertemu dengan detektif untuk mengklarifikasi yang dikatakannya dalam pernyataan awal. Dia mengakui bahwa pernikahannya bermasalah. Ketika ditanya apakah dia masih berhubungan dengan Greg Owen, dia mengatakan tidak, tapi Greg selalu berusaha untuk menghubunginya. Sementara itu, selama pemakaman Douglas, Kelly menunjukkan perilaku yang lebih aneh. Ketika jenazah Douglas diberangkatkan dari rumah duka ke pemakaman, Kelly malah berhenti untuk makan dan berbelanja di Cracker Barrel. Dia membuat keluarga dan teman-teman Douglas menunggu kedatangannya lebih dari 1 jam. Pada saat diinterogasi, Greg memberi detektif sebuah alibi yang kuat, tapi kemudian teman sekamarnya mengatakan Greg telah meninggalkan apartemen pada malam pembunuhan dan dia tidak melihatnya lagi sampai jam 8 pagi keesokan harinya. Dengan alibi Greg yang sekarang hancur berkeping-keping, dia dibawa kembali untuk ditanyai lebih lanjut.
Investigator kemudian melakukan wawancara kedua dengan Greg Owens pada tanggal 24 Februari tahun 1997. Para detektif sudah sangat curiga bahwa Kelly memiliki pengetahuan langsung tentang pembunuhan suaminya. Catatan telepon menunjukkan bahwa dia dan Greg berbicara satu sama lain sebanyak 47 kali selama hari-hari sebelum Douglas dibunuh. Dan tidak seperti apa yang dikatakan Kelly kepada detektif tentang Greg yang terus-menerus menghubunginya, Kelly telah memulai panggilan sebanyak 18 kali. Pada awalnya, Greg menolak untuk menjawab pertanyaan apapun. Tetapi, ketika sebuah kesepakatan pembelaan diajukan yang menyatakan bahwa dia akan mendapatkan pembebasan bersyarat setelah 25 tahun, daripada kemungkinan hukuman mati, jika dia bersaksi melawan Kelly, dia dengan cepat setuju dan mulai mengaku membunuh Douglas. Dia memberitahu detektif bahwa Kelly merencanakan semuanya. Pertama, dia ingin memastikan bahwa Douglas membeli rumah dan bahwa mereka telah pindah untuk sementara sebelum dia dibunuh. Dia melanjutkan dengan menjelaskan bahwa pada malam pembunuhan, Kelly menjemputnya lalu mengendarai mobil ke rumahnya, menyuruhnya masuk lalu memberikan tongkat dan pisau untuk menyerang Douglas. Dia memerintahkannya agar terlihat seperti perampokan. Lalu, Kelly pergi bersama teman-temannya, sementara Greg menunggu di dalam rumah. Dia mengatakan bahwa Douglas memasuki rumah sekitar jam 11 malam, kemudian dia menikam Douglas di lehernya dan mengikatnya, lalu membawanya ke Luke Edwards Road yang merupakan tempat yang diperintahkan Kelly. Di sana dia kembali memukul kepala Douglas dengan tongkat dan menikamnya, mengambil cincin kawin dan arloji, lalu membiarkannya kehabisan darah. Selanjutnya, dia berkeliling dengan mobil Douglas. Lalu mereka bertemu di Luke Edwards Road dan Kelly ingin melihat sendiri bahwa Douglas sudah mati. Kemudian, dengan minyak tanah yang disediakan Kelly, mereka membakar mobil Douglas. Setelah itu mereka bersepakat untuk tidak berkomunikasi sementara waktu. Detektif tidak membuang waktu untuk menangkap Kelly atas pembunuhan suaminya. Mereka pergi ke rumahnya pada tanggal 25 Februari tahun 1997. Kali ini, Kelly punya cerita baru untuk diceritakan kepada detektif. Malam itu Greg mengajaknya untuk bertemu. Kemudian Greg mengatakan kepadanya kalau dia telah membunuh Douglas dan mengancam Kelly untuk tidak lapor polisi jika dia dan anak-anaknya tidak ingin dibunuh. Detektif dan jaksa tidak percaya cerita Kelly. Dia terus bersikeras bahwa dia tidak bersalah dan bahkan menolak tawar-menawar serupa dengan apa yang diterima Greg Owen. Pengadilan Kelly dimulai pada tanggal 2 November tahun 1998. Dia menghadapi dewan juri yang terdiri dari 10 wanita dan 2 pria. Bahkan, kamera televisi diizinkan di ruang sidang. Di persidangan, Greg Owen bersaksi melawan Kelly. Akhirnya, para juri membutuhkan waktu 2 jam untuk memberikan vonis bersalah. Selama fase persidangan kedua belah pihak berjuang keras. Tetapi sekali lagi, setelah 2 jam juri telah membuat keputusan hukuman mati untuk Kelly. Setelah bertahun-tahun di penjara menunggu hukuman mati, Kelly akhirnya mengakui perbuatannya dan dia meminta maaf kepada keluarga Douglas. Selain itu, dia juga terus berjuang untuk mendapatkan keringanan hukuman. Anak-anaknya, pengacara dan para pendukungnya bersaksi di depan Dewan Pengampunan dan Pembebasan Bersyarat Georgia. Dewan Pembebasan Bersyarat adalah satu-satunya entitas yang berwenang untuk meringankan hukuman mati di Georgia. Berbagai pengadilan,
termasuk Mahkamah Agung Amerika Serikat, menolak upaya terakhir untuk menghentikan eksekusinya. Dewan tidak memberikan alasan penolakan, tetapi mengatakan telah mempertimbangkan dengan hati-hati permintaannya untuk pertimbangan ulang. Pro dan kontra terus terjadi menjelang hari eksekusi Kelly. Perwakilan diplomatik Paus Fransiskus di Amerika Serikat, Uskup Agung Carlo Maria Vigano, mengirim surat ke Dewan Pembebasan bersyarat atas nama Paus, meminta pengurangan hukuman Kelly menjadi hukuman yang lebih baik untuk mengungkapkan keadilan dan belas kasihan. Keluarga Douglas mengatakan bahwa Kelly harus menerima hukuman yang sesuai. Kelly berulang kali mendorong Greg untuk membunuh suaminya, daripada hanya menceraikannya seperti yang disarankan Greg. Kelly sebelumnya dijadwalkan untuk dieksekusi pada tanggal 25 Februari tahun 2015, tetapi ditunda karena ancaman cuaca musim dingin. Eksekusinya diatur ulang hingga tanggal 2 Maret, tetapi petugas pemasyarakatan menunda eksekusi itu karena obat yang digunakan dalam eksekusi bermasalah. Akhirnya, dia meninggal dunia dengan suntikan pentobarbital pada pukul 12:21 siang, pada hari Rabu tanggal 29 September tahun 2015.